أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukralillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin, amma ba'du. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita bisa hadir di dalam majelis ilmu pada kesempatan ini dan bisa meninggalkan segenap aktivitas kita di luar sana. Salah satu kewajiban kita terhadap ilmu. Salawat teriring salam terkhusus kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang mengamalkan sunnahnya, dan kelak pada hari akhirat kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, dari sekalian yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan nama saya atau nama ana Sirjon Al-Faqih, atau kalau di Sumbar sana lebih tepatnya sering dipanggil Buya ya. Tuh. Kalau di Pariaman itu dipanggil Pakih ya. Bisa juga dipanggilnya Tuanku, tapi kalau di Kampar dipanggil Ongku. Tuh. Maksudnya sebenarnya lebih kurang sama ya. Kalau di Pekanbaru ini lazim mungkin dipanggil orang ustadz ya. Ya. Baik, untuk mengawali daripada pertemuan kita kali ini, maka kita bacakan Ummul Quran dan kita peruntukkan pahalanya kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada ahli keluarga, sahabatnya, para tabi'in, dan semua guru-guru kita, diri kita dan orang tua kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tema atau materi pertemuan yang keberapa ini? Kalau pertemuan di sini sekitar pertemuan Ketiga ya. Cuma ini materi tambahan juga. Ya, tambahan ya. Ya. Adab terhadap ilmu. Jadi di sini ada satu ya. Berarti kalau ada satu ada dua, tiga dan seterusnya. Ilmu ya. Yang pertama sekali, hukum menuntut ilmu itu adalah fardu ain. Artinya setiap orang yang mukallaf atau yang sudah mulai dewasa. Dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, talabul ilmi fardutun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi seorang muslim, laki-laki dan perempuan. Jadi ayat ini memberikan indikasi fardu ain ya, atau wajib ain atas setiap diri kita yang telah mukallaf. Kemudian batasan dalam menuntut ilmu ini, kalau kami di LA sana mengatakan LA ya, mengatakan long life education. Ya, kalau terbiasa bahasa Inggris ya dulu waktu mengajar kan. Tuh di Lubuk Alung ya. Bukan Los Angeles ya. Los Angeles belum pernah dengar namanya aja baru kan.
Jadi menuntut ilmu ini sepanjang hayat. Kalau Rasul mengatakan dalam hadisnya yang jelas, tegas, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu wajib, menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat, atau sampai kita dikuburkan. Itulah batas waktu kita menuntut ilmu. Tapi adakah orang menuntut ilmu ini pensiun? Ada. Mau tahu? Apabila matanya tidak berfungsi lagi untuk melihat, berarti dia nggak bisa baca kecuali meraba. Yang kedua, apabila telinganya sudah tak berguna lagi untuk mendengar. Kemudian lidah ini kelu sama sekali, tidak bisa lagi berucap. Itu pensiun dia. Ya, dia masih ada nyawa, belum mati. Karena di hadis tadi katanya kan sampai ilal lahdi. Ya, sampai ke liang lahat. Nah, tuh, ini belum ke liang lahat, ini masih hidup. Tapi pensiun. Apakah dia dapat gaji dari sana? Tidak. Tapi pahalanya dihitung sebagaimana dia beraktivitas di masa dia sehat. Dia rajin baca Quran, dia rajin zikir, dia menuntut ilmu. Itu akan dihitung sama. Nah, terkecuali orang yang tidak pernah sama sekali, itu nggak dihitung. Nah, ini secara garis besar kewajiban kita menuntut ilmu, dan duran lingkupnya adalah dari mana sampai ke mana dalam menuntut ilmu itu. Di sini ada adab terhadap ilmu, ya. Ini pakai kacamata, kayaknya. Kalau itu dilihat, tidak perlu pakai kacamata. Kayaknya ini aja lah ya. Ini lebih besar kan, lebih mudah untuk dilihat. Nah, ini. Di sini mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Dalam Al-Quran itu dikatakan mukhlishina lahuddin. Jadi kalimat-kalimat mukhlis atau ikhlas itu banyak di dalam Al-Quran. Dan ada satu surat khusus bicara soal ikhlas. Nah, ini ayatnya nggak ada di sini Ustaz ya. Nggak apa ya? Nah, sebutkan ini apa ya? Nah, itu. Semata-mata hanya mengharapkan wajah Allah ini, maksudnya mengharapkan pahala dan ridho dari Allah ya. Kalau wajah Allah di akhirat besok, kalau sekarang kita nggak bisa melihat wajah Allah ya, tapi seolah-olah kita bertemu dengan Allah walaupun kita tidak melihatnya. Bukan tujuan duniawi ya. Nah, ini perlu diluruskan. Jadi kalau ditanya orang ini mau kuliah, apa tujuannya? Mau jadi PNS, ya kan? Mau jadi apa? Jadi pegawai. Jadi ada guru anak dulu namanya Pak Ahmad Shah, guru senior bahasa Arab. Kalau tujuan kalian untuk jadi pegawai, datang ke sini kuliah, sekarang juga pulanglah kalian. Tidak perlu belajar ke sini. Nah, itu tandanya niat hanya semata karena Allah. Jadi mengikhlaskan niat ini ya ada logonya ikhlas beramal itu dari Kemenak. Ya, walaupun sebagian besar orang Kemenak kawan-kawan ini mungkin tidak ikhlasnya seperti yang ada di logo itu kan. Allahu a'lam bishawab. Surat Al-Ikhlas. Nah, ini anehnya apa? Suratnya bernama surah Al-Ikhlas. Kita lihat apakah ada kalimat ikhlas di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Qulhullah itu adalah fi'il amr ya, kalimat perintah. Perintah itu kalau ditujukan kepada seseorang berarti wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Ya, qulhuwallah, katakanlah bahwa Allah itu Esa. Ya. Ini pernah disampaikan kalau nggak salah oleh Abu Bakar Bashir ketika saya mendengar ceramah beliau di Masjid Raya Duri. Jadi yang dimaksud di sini adalah qulhullah itu dakwahkanlah, sampaikanlah tauhid ini kepada semua orang. Nah, itu kalimat perintah itu. Jadi katakanlah Allah itu Esa, itu ajarkan tauhid kepada manusia. Qulhullahu ahad, Allahus samad. Allah tempat meminta. Bukan Ustaz Abdul Somad ya. Nah, ya. Kalau anak tidak meminta
minta bantuan, tapi dia memberikan bantuan tiap bulan kan. Ustaz Abdul Somad itu luar biasa orang itu. Ya, hanya kepada Allah tanpa kita meminta pertolongan. Allahu Ahad, Allahu Samad, ya, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada sesuatu pun yang menyamai atau yang menyekutuinya. Ada enggak kalimat ikhlas di situ? Enggak ada. Tapi setiap poin tadi itu kita dituntut ikhlas. Ya, syahadat kita ikhlas, ya, tauhid kita ikhlas, berislam kita ikhlas. Jadi konteks yang tadi itu semuanya adalah kita ikhlaskan hanya untuk Allah. Jadi ingin tahu bagaimana Allah Ta'ala itu, ya, dengan surat Al-Ikhlas itu. Kalau bertanya eksistensi Allah bagaimana, ya itu. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak ada sesuatu pun yang menyamainya, hanya di tempat meminta. Dan ini tidak ada pada agama lain selain daripada Islam. Nah, ini ada 4 CD dulu yang pernah ana putar berkali-kali. Itu diantaranya Egy Sujana, ya, seorang pengacara muslim, sampai sekarang ini masih pengacara, ya. Ada 4 CD, ya, 4 disc itu ana tonton, bicara soal Allah. Dalam menuntut ilmu itu yang pertama sekali kita perhatikan adalah niat. Lillahi ta'ala. Ya, niat kita karena Allah, bukan untuk tujuan duniawi. Kita mulai belajar dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi S1, S2, S3, ya, sampai dapat profesor. Coba bayangkan, habis umur kita untuk mendapatkan itu semua, ya, dengan tujuan dunia. Dan ini kita tidak dibenarkan, karena Allah akan mengazab kita apabila tujuannya dunia. Jadi harus mengikhlaskan niat semata-mata karena Allah ketika kita belajar atau menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu ini dengan guru ikhlas, buku yang kita baca ikhlas, yang pengarang buku itu pun juga kita doakan, ya. Dan juga berikut dengan adab-adab terhadap kitab untuk berikutnya. Kemudian seorang yang menuntut ilmu dengan tujuan duniawi diancam dengan azab neraka jahanam. Nah, ini bukan main-main ini, ya. Jahanam itu termasuk azab yang sangat dahsyat, yang terkenal, ya. 7 neraka itu yang sering diucapkan orang ketika dia benci sama seseorang adalah jahanam. Tidak pernah umpamanya suami istri berkelahi dia, sakor, nggak pernah kan? Tapi selalu diucapkan jahanam, jahanam, setan, hantu, babi, jahanam tuh selalu keluar. Kenapa tidak yang lain? Begitulah azab yang luar biasa yang dikandung oleh neraka jahanam. Nah, jadi bagi orang yang tujuan untuk duniawi ini, azabnya bukan main-main, ya, bukan mubah itu, ya, tapi haram. Apabila sudah ada ancaman siksa di sana, baik dunia ataupun di akhirat, itu sudah jelas haram apabila kita ikuti. Kenapa? Karena semuanya nanti akan rusak, muamalah kita akan rusak, jual beli kita akan rusak, kerjasama kita dengan orang akan rusak, tak bernilai pahala sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena niat. Jadi niat itu adalah menentukan dapat pahala atau tidak, diridhoi Allah atau tidak, menentukan, ya. Nah, itu kalau niat. Dikatakan oleh Rasulullah, innamal a'malu binniyat likulli imri'in manawa. Setiap perbuatan itu adalah dengan niat, dan kita akan mendapatkan apa saja atas apa yang kita niatkan. Dapat. Kita mencari rezeki yang halal lagi baik karena Allah.
kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Hanya saja bedanya tidak persis seperti harapan kita itu yang dikabulkan. Karena Allah Maha mengetahui apa yang baik untuk kita terima. Jadi orang Islam ini apabila akidahnya benar, dia tidak pernah merugi. Walaupun hidupnya paling miskin di dunia ini, tak pernah merugi. Kenapa? Karena sabar itu wajib, syukur itu wajib, ya. Ikhlas itu adalah landasan setiap beramal. Nggak ada ruginya. Jatuh dia, ya kan? Jatuh, kecelakaan, lecet segala macam, atau usahanya bangkrut, nggak ada kata-kata rugi itu, nggak ada. Selalu syukur, selalu alhamdulillah. Itu kalau orang Islam. Tapi kalau kita tidak tahu ilmunya, ya, sebagai manusia biasa, pasti kita kecewa, pasti kita sakit hati, pasti kita merasa rugi. Tapi apabila kita ikhlas, apabila kita sabar, apabila kita bersyukur, pasti akan beruntung. Kenapa? Yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Sesungguhnya apa yang terjadi? Baik menurut Allah. Jadi di balik musibah yang kita alami itu sesungguhnya Allah sedang menguji keimanan kita. Allah sayang sama kita, Allah ingin mengangkat derajat kita, Allah ingin kita memiliki nilai yang lebih. Jadi di balik ujian itu semua itu Allah punya tujuan yang kita tidak tahu semua. Nah, itu. Jadi seorang yang menuntut ilmu itu, ya, dengan tujuan mencari ridha Allah. Jadi di muka bumi ini dalam setiap pekerjaan kita, perbuatan kita, sekecil dan sebesar apapun yang zahir dan yang batin, ini adalah dalam rangka mencari ridha Allah. Tak lain daripada itu. Ridha dan pahala dari Allah. Nah, tapi ingat, banyak pahala itu bukanlah ukuran kita dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena niat tadi barometernya. Niat. Dan seberapa besar kiprah kita terhadap orang lain atau terhadap umat. Nah, itu. Jadi kalau kita hanya untuk kaya sendiri, senang dan bahagia sendiri, beruntung sendiri, itu namanya orang picik, licik. Ya, orang seperti itu, ya, tidak layak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas di sini dapat kita pahami bahwa menuntut ilmu itu dengan tujuan akhirat, dengan tujuan mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sini jelas larangannya kita diancam dengan neraka jahanam. Makanya orang kafir itu besok di akhirat, ya, termasuk orang muslim, orang Islam sendiri yang keluar dari neraka itu setelah dibersihkan, itu masih ada tulisan di sini jahannamiyun. Ya, kalau kafir tertulis kafirun. Masih tertulis di sini, lah tertulisnya. Setiap orang melihatnya, bayangkan. Nah, jadi coba kalau kita misalnya ada tulisan di anggota badan kita ini kafir, nah gimana kira-kira? Nggak bisa kita hidup lagi, ya kan? Kafir, bayangkan itu. Takut kita, ya. Bodoh aja ada tulisan di tangan kita ini, ya, umpamanya bodoh, nah, itu takut kita, apalagi kafir. Nah, itu kita lanjutkan. Adab terhadap ilmu senantiasa menunjukkan pengaruh rasa takut kepada Allah dalam gerak-geriknya, pakaian dan seluruh cara hidupnya. Jadi dalam segala sudut pandang kita, ya, adab terhadap ilmu ini, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu menyelimuti segenap raga kita dan segenap perilaku kita, ya, selama kita hidup. Setiap kita memandang sesuatu, takut kepada Allah. Setiap kita mendengar sesuatu, takut kepada Allah. Takut dengan apa? Siksanya. Karena ketika mata melihat, ada yang diharamkan, ada yang dihalalkan, ada yang diwajibkan. Begitu juga dengan telinga, begitu juga dengan lidah, begitu juga dengan seluruh anggota kita.
Jadi artinya apa? Bahwa segala perbuatan yang kita lakukan itu harus benar. Benar menurut syariat. Nah, itu. Jadi sholat itu ibadah itu ada dibagi dua, ada ibadah makhdhoh, ibadah ghairu makhdhoh. Maka segala aktivitas itu adalah dalam rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perlu takut? Itulah sifat, ya, itulah adab yang harus ada di dalam diri kita atau setiap orang. Adab terhadap ilmu, membersihkan dirinya dari akhlak-akhlak tercela. Ini banyak nih, ya. Banyak sekali ya. Di sana kayaknya lengkap semuanya nih. Kalau mengajarkan dulu akidah di anak MTS, aliyah dan SMP ini nggak sebanyak ini. Ya, ini ada di dalamnya semuanya. Lengkap sudah. Ya, kita bacakan hasad, ya, dengki. Jadi hasad, ya, dengki, sifat dengki ini sifat yang merugikan orang lain. Ya. Apabila tetangga kita membuat bangunan yang lebih baik dari kita, kita merasa sakit. Kita seperti orang demam, kita seperti orang kesurupan, kita seperti orang kepanasan. Dia beli sepeda motor, kita yang kesusahan, kita yang pusing, kita yang susah, kita yang resah, nggak nyaman. Apalagi beli mobil, kayak kucing kepanasan. Itu. Jadi selalu tidak merasa nyaman, ya, terhadap keberhasilan orang lain. Dan dia berusaha bagaimana orang ini, ya, kalau dia seorang pengusaha, bagaimana orang ini jatuh bangkrut. Kalau dia pintar, bagaimana orang ini bodoh atau gila. Upayanya itu sudah merugikan orang lain. Nah, ini kalau dengki. Jadi iri itu adalah saudaranya, ya, iri dengki. Ya, kalau iri itu hanya sekedar merasa tidak enak hati atau cemburu sosial. Yang boleh iri ini, ya, terhadap orang yang hafiz Al-Quran dan orang yang berilmu. Kenapa dibolehkan oleh ulama iri terhadap yang dua hal ini, ya? Iri di sini tidak dalam maksud, ya, tidaklah bermaksud untuk menganiaya, menjatuhkan seseorang. Tapi kecemburuan dia itu, bagaimana saya bisa juga seperti dia. Bagaimana saya bisa juga seperti dia. Seperti itu hasadnya. Jadi berbeda hasad yang dalam artian negatif seperti yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita dalam bermasyarakat. Karena itu lebih cenderung untuk merugikan orang lain. Sebenarnya kalau kita mau bersyukur, ya, tidak perlu iri, tidak perlu kita hasad atau dengki. Karena apa yang dia miliki itu karunia dari Allah, kita akan menikmatinya juga. Ya kan? Kita akan menikmati juga apa yang dia peroleh. Itulah hak dan kewajiban kita bertetangga itu saling menolong. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan saling menolong dalam kejahatan dan kemaksiatan. Itu jelas barometernya, tegas di sana disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Kagum pada diri sendiri, ya, ria, ujub, ya, ujub, kagum kepada diri sendiri. Adakah orang kagum kepada dirinya? Ada, banyak. Artis itu termasuk orang yang kagum kepada dirinya sendiri. Ya, dia lihat dia cantik terus, kan, nggak pernah tua, namanya tersohor terus, terkenal, duitnya banyak, ya. Kalau sandalnya saja harga 5 juta, ya, sepatunya. Kalau tas kecilnya itu aja, kecil tasnya itu bisa harga 50 juta itu kan. Dia senang itu. Jadi ujub terhadap dirinya, terhadap apa yang dimilikinya. Ini tidak boleh. Bagi orang Islam nggak boleh dimiliki sifat seperti itu.
itu bukan punya kita itu. Ya, nggak boleh kita warisi sifat seperti itu. Yang bisa seperti itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meremehkan orang lain, dendam dan benci. Ini kalau diuraikan panjang nih. Anda baca aja lah ya. Ya. Marah bukan karena Allah, berbuat curang, ya, sum'ah, ingin didengar kebaikannya. Pelit, bicaranya kotor, sombong, enggan menerima kebenaran, tamak, angkuh, merasa tinggi, ya, berlomba-lomba dalam perkara duniawi. Mudahanah, yaitu diam dan ridho terhadap kemungkaran, artinya tidak mencegahnya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkarnya tidak diamalkannya, padahal itu adalah wajib, ya, bukan wajib kifayah, itu wajib ain juga. Karena dikatakan oleh Rasulullah, apabila seorang itu melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu, apabila tidak, cegahlah dengan lidahmu, juga dengan tidak, dengan hatimu. Itu adalah adhaful iman, selemah-lemahnya iman. Isim tafdil, jadi lemah, ya, selemah-lemah iman itu. Maka di sini ada kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan tangan itu apa? Tidak langsung mentonjok aja, enggak. Tapi kekuasaan. Siapa yang berperan di sini? Penguasa. Nah, itu. Kalau kita, ya, apa yang bisa pakai sebagai mubalik, sebagai ulama, ya sampaikan. Nah, gitu. Kekuasaan kita sebatas itu, ya sampaikan. Nah, itu apabila kita melihat kemungkaran. Menampakkan diri seolah-olah baik di hadapan orang-orang. Nah, ini juga tidak boleh. Ya, padahalnya dia tidak baik, tapi seolah-olah dia kelihatan baik, ramah, rapi, bersih, ya kan? Nah, tutur katanya semuanya baik, tapi sesungguhnya tidak seperti kenyataannya. Nah, ini cinta pujian, ya, cinta pujian. Jadi orang cinta pujian ini apa namanya? Apa istilahnya itu ya? Kalau dipuji orang itu telinganya itu bisa sebesar telinga gajah. Iya kan? Dada itu bisa mengembang tuh. Kalau dapat pujian tuh luar biasa. Wow, semangatnya luar biasa itu kalau dapat pujian itu, ya, iya kan? Kalau nggak salah ulama, tak ini hadis, nggak berani kan ini hadis atau apa ya. Jadi apabila ada orang yang memuji kita di hadapan kita, maka lemparlah, lempar muka itu dengan batu, ya. Artinya apa? Nggak boleh, ya. Kalau memuji seorang itu tidak di dekat dia, nggak apa-apa. Nah, ya kan? Jadi ingin dipuji orang. Adakah orang seperti itu? Ada, banyak. Kita mungkin tidak. Kalaupun ada, mungkin sedikit. Yang sedikit itu harus dihilangkan, ya. Nah, itu. Jadi bagaimana kalau seorang istri memuji seorang suami atau suami memuji seorang istri? Kalau pujian itu untuk kasih sayang, untuk romantis, untuk lebih sakinah, mawaddah warahmah, itu boleh, ya kan? Nah, itu berbeda dengan ini. Ya, pujian yang seperti ini, mendapatkan pujian dari orang ini, ya, nah, itu berbeda hasilnya. Kalau istri kita kan enggak, hanya kita berdua saja yang tahu kan. Nah, itu. Tapi kalau istri anak enggak mau dia dipuji, enggak mau dia. Dibilang cantik aja enggak mau dia. Nah, itu. Kemudian buta terhadap aib diri. Nah, nih, gajah di seberang gajah di pelupuk mata tidak tampak, tapi semut di seberang lautan tampak sama dia. Nah, inilah kan. Jadi melupakan aib sendiri, tidak tahu dia kalau dia itu adalah sarang aib yang banyak. Nah, itu sibuk mengurusi orang aja, sibuk mencela orang aja, sibuk memata-matai orang aja. Aib orang yang ceritakan, aibnya tidak tahu dia. Kalau seperti menunjuk aib orang yang satu dikatakannya, aibnya sendiri 4. Nah, gitulah kira-kira. Ya, nah ini nggak boleh kita pelihara sebagai orang Muslim. Ini adalah sifat yang tercela.
Jadi membersihkan diri dari akhlak tercela. Jadi akhlak tercela ini banyak sekali ya. Nah, dia zohir batin. Kalau akhlak tercela ini zohirnya apa, batinnya apa. Yang batinnya berdampak kepada zohirnya. Sibuk mengurusi orang lain, fanatik golongan ya. Kamu partai apa, kamu golongan apa, kamu firqah apa, kelompok apa. Nah, ujung-ujungnya apa? Saya yang benar. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, itu tidak boleh. Kemudian takut dan harap selain kepada Allah, gibah ya, namimah. Gibah itu adalah membicarakan kejelekan orang lain, namimah itu adalah adu domba. Jadi ini sama-sama neraka tempatnya ini. La yadkhulul jannata namim ya, namimah. Ya, tidak akan masuk surga orang-orang yang mengadu domba. Nah, yang gibah ini kata Rasul ya, sama dengan memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Tentulah kamu merasa jijik. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu kalau gibah, adu domba. Kalau adu domba ini bagaimana orang ini berperang, bagaimana orang ini bermusuhan, bagaimana orang ini hancur. Jadi adu domba ini ya bisa antar warga, antar istri ya, antar bangsa, antar negara, macam-macam. Nah, jadi fitnah, adu domba, inilah yang menghancurkan kita sebagai orang muslim, baik skala negara ataupun rumah tangga ataupun masyarakat. Nah, ini memfitnah ya, memfitnah, berdusta, berkata jorok. Memfitnah itu jelas dikatakan al fitnatu asaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam dari membunuh. Itu luar biasa. Fitnah ini memang amat luar biasa sekali dampaknya. Kalau fitnah ini, hancurnya seseorang ya karena fitnah. Hancurnya sebuah negara karena fitnah. Ya, orang memfitnah ini orang yang suka menjilat biasanya. Orang yang cinta dengan dunia. Ya, cinta dengan pangkat dan jabatan, kekayaan dan lain-lainnya. Nah, ini. Sehingga dia bisa memfitnah. Dan ini fitnah ini sudah terjadi ya semenjak dari dahulunya. Kalau fitnah ini, ya. Berdusta itu kata Rasulullah, ya. Orang yang berdusta dia akan menutupi kebohongan itu untuk dusta yang kedua. Dusta yang kedua akan ditutupi yang ketiga dan seterusnya. Jadi orang berdusta ini akan sejengkal demi sejengkal akan menuju neraka. Kalau orang yang jujur ini sejengkal demi sejengkal dia akan menuju surga. Nah, jadi bisa dikatakan dengan kata lain bahwa dusta itu adalah balasannya surga, dusta itu adalah balasannya neraka, jujur itu adalah balasannya surga. Baik semuanya. Nah, tapi kenapa tidak baik? Karena kita masih ingin dunia. Nah, maka semua itu bisa terjadi. Sampai di sini ya boleh jika ada yang mau ditanyakan. Ini lumayan panjang kalau dibacakan dalilnya banyak ini. Banyak dalilnya. Ya, ini yang sangat umum sekali, yang biasa-biasa terjadi di sekitar kita, ya inilah dia. Nah, bagaimana sifat-sifat itu kita kikis di dalam hati kita dengan cara tazkiyatun nafsi, membersihkan diri kita. Membersihkan diri kita sendiri nggak bisa, ya kan? Harus orang yang lebih baik, lebih alim, lebih soleh dari kita. Dituntun. Kalau kita sendiri dengan cara kita nanti salah cara ya, membersihkannya, akhirnya kotor. Nah, itu. Ada seseorang itu dengan belajar tasawuf ya, dengan belajar akhlak, macam-macam. Baik, kita lanjutkan ya. Adab terhadap ilmu, menjauhkan diri dari segala hal yang rawan mendatangkan tuduhan ya, tuduhan serta tidak melakukan hal-hal yang menjatuhkan atau meroah kehormatan. Jadi kita ini akan menjaga diri kita dalam segala hal ya,
bagaimana tidak jatuh wibawa kita di hadapan orang. Orang itu siapa? Ya, kalau bagi yang sudah berkeluarga, orang itu adalah istrinya, orang itu adalah anaknya, orang itu adalah kakaknya, abangnya, kedua orang tuanya, kakek, nenek, tetangga, dan orang lain, karib kerabatnya. Bagaimana wibawa kita itu tidak jatuh di hadapan orang lain atau siapa saja, dan apapun profesi kita. Nah, itu kita sadari bahwa kita punya profesi, bahwa saya adalah seorang ayah, saya adalah seorang suami, saya adalah seorang pimpinan. Nah, bagaimana menjaganya itu, eksistensi kita itu, biar jangan jatuh marwah kita. Ya, yang pertama, kata-kata kita dijaga keluarnya. Kalau A katakan A, lakukan A. Kalau B katakan B, lakukan B. Jangan bolak-balik. Kalau iya katakan iya, kalau indah katakan indah. Nah, itu. Kemudian apalagi, berpakaiannya kita seperti apa, muamalahnya sehari-hari kita dengan orang seperti apa, kita tergolong orang jujur ataupun dusta. Jadi segala yang bisa menjatuhkan harkat martabat kita, itulah yang harus kita jaga. Harkat dan martabat sebagai seorang muslim. Jadi kalau kita jabarkan sangat panjang sekali itu, ya. Misalnya di masjid, jaga adab masjid, ya kan? Semua itu memiliki adab, ya, memiliki sunnah, ada amalannya. Ada masuk masjid, keluar masjid, ada doa belajar, sudah belajar, ya, masuk WC, keluar WC, mau tidur, bangun tidur, ya kan? Mau cakap sampai berhubungan suami istri pun ada doanya. Nggak sembarangan saja. Nah, itu. Jadi itu adalah cara kita untuk menjaga marwah kita sebagai seorang muslim. Karena nanti pasti Islamnya yang disalahkan. Jadi perilaku kita tidak baik, nanti Islamnya yang disalahkan itu. Nah, itu. Jadi wibawa kita itu termasuk perkara yang subhat juga harus dihindari. Nah, ini yang subhat. Dihindari itu. Misalnya barang dibawa oleh seorang suami di rumah, istri nggak bertanya dari mana asal muasalnya ini barang, langsung aja dimakan. Ternyata barang ini barang yang diambil tanpa diminta. Nah, jadi yang subhat ini cenderung kepada yang haram, tapi tidak sampai haram dia. Makanya yang subhat itu bagaimana? Dihindari. Misalnya ada barang orang, ini jambu ada yang nanam nggak ya? Buahnya masak-masak ini semua. Kalau dimakan manis ini. Ya, jambu Jamaika pula lagi kan? Atau manggis, atau buah-buahan apa saja. Ini kebun orang nggak ada, tapi kok satu-satunya ada tanaman sini. Lebat pula buahnya lagi nih. Ambil. Bingung kita nggak ambil nggak? Minta sama siapa ini? Kan subhat tuh kan? Nah, subhat. Jadi perkara subhat itu banyak. Termasuk mendapatkan barang. Umpamanya barang apa yang kita dapat, nggak kan tahu kita kan siapa yang jatuhkan uang, siapa yang menjatuhkan barang, nggak tahu kita. Nah, itu subhat. Jadi subhat itu ditinggal, lebih baik ditinggalkan. Kalau nggak nanti harta kita akan terkuras dengan sendirinya karena mengambil barang yang tidak jelas. Nah, ini subhat. Jadi adab menuntut ilmu itu termasuk menjaga marwah kita sebagai seorang muslim. Cut. Senantiasa menjaga syiar Islam dan hukum-hukum Islam yang zahir. Nah, itu. Ya, kenapa dikatakan yang zahir? Ya, karena syariat itu kalau orang tasawuf, ya, dia menganut kepada 4 hal, ya. Syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Itu. Jadi syariatnya itu cenderung kepada yang zahir. Nah, itu. Kenapa? Standarnya adalah fikih. Kalau fikih itu kan sesuatu yang nampak, ya, yang bisa diraba, yang bisa diberikan standar hukumnya. Ya. Kalau dalam perkara akidah ada lagi bab pembahasannya. Ya. Nah, itu enggak sama dia.
walaupun dia juga tetap nanti mengkaji masalah hukum, tapi fikih ini adalah bicara hal-hal yang bersifat zohir. Nah, apa syarat wudhu, apa rukun wudhu, ya, bagaimana sunnah wudhu, sebelum wudhu, sesudah wudhu, apa itu istinja, apa doa istinja, apa adab istinja, bagaimana kaifiatnya, macam-macam air, ya, dipelajari semuanya. Mana air bersih, mana air yang bersih lagi membersihkan, mencucikan, dipelajari semuanya itu. Itu adalah perkara yang zahir. Nah, jadi kalau seorang muslim dia menjaga semuanya, ya, jaganya semua. Misalnya kita tidur, ya, bangun dari tidur, apakah kita langsung makan, ya, apakah kita langsung minum, apakah kita langsung mandi? Ada adabnya. Bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihid nusur. Nah, setelah itu baru, ya, telunjuk kita ini diginikan, atau dengan ini bisa juga, ini mata kita nih. Nah, satu arah aja. Sunnah 3 kali atau 5 kali. Kalau enggak nanti kabur itu. Jangan digini-ginikan, dikocok-kocok, ya. Jangan dengan jari ini, karena nanti akan ada di sini kuman-kuman yang menempel yang kita nggak tahu. Nah, dengan ini aja. Nah, kemudian betul-betul kita duduk dalam posisi yang tenang. Kalau ada kursi, di atas kursi, bagus, tenang. Udah betul-betul nggak pusing lagi, nggak, ini kita lihat cahaya ini nggak silau lagi kan. Nah, udah betul-betul aman kita, baru kita bergerak menuju kamar mandi. Nah, itu adabnya, ya. Jadi artinya kita menjaga syiar Islam dan hukum Islam. Jadi kita akan bisa menjaganya apabila kita dibekali dengan ilmu. Tanpa ilmu mungkin nggak kita bisa menjaga syariat Islam ini? Nggak mungkin bisa. Jadi Islam ini, ya, kewajiban kita untuk mempelajarinya, kewajiban kita untuk mengamalkannya, kewajiban kita untuk mengajarkannya, kewajiban kita untuk mendakwahkannya, kewajiban kita untuk memperjuangkannya. Itu kewajiban kita, ya kan? Bagaimana kita bisa ambil andil dalam perkara ini? Tentu dengan cara menuntut ilmu. Kalau anak di sana, mertua heran, kenapa kok keluar terus? Belajar. Loh, belajar apa lagi? Nanya, belajar apa lagi? Kan udah buat pondok katanya. Saya bilang, ya, pohon itu semakin tinggi dia, semakin rindang, semakin kencang angin yang menggoyangnya. Yang pertama, menuntut ilmu itu wajib. Jangan dianggap kita tamat pesantren berilmu udah selesai amalkan tanpa kita belajar lagi. Salah. Justru dengan tamat kita pesantren itu kita harus lebih giat lagi, lebih banyak lagi, lebih sungguh-sungguh lagi belajar. Oh gitu ya katanya. Iya. Seperti itu. Nah tuh, jangan dianggap kita ini sudah berilmu. Itu bahaya untuk kita itu. Sangat bahaya sekali. Jangan pernah ada dalam pikiran kita, terbesit di hati kita, saya sudah berilmu. Jangan pernah. Anggap diri kita ini selalu fakir terhadap ilmu. Jangan pernah. Ilmu Allah Ta'ala itu, ya, setetes air di lautan yang lengket saja di kelingking kita itu belum. Besar debu itu paling halus. Ada lagi yang lebih halus daripada itu, belum lagi sebesar debu itu ilmu kita. Alam kita ini kecil, dunia kita ini kecil, planet bumi ini kecil, lebih kecil daripada planet yang ada. Yang kita kenal tata surya, matahari, bulan, bintang, ya, ada planet Mars, ya, dan macam-macam namanya itu adalah yang bisa dijangkau oleh ilmu pengetahuan manusia. Berapa banyak lagi yang nggak bisa dijangkau? Triliunan, jutaan, wah, tidak terhitung banyaknya. Bagaikan pasir di pantai, itu banyaknya. Jadi anak planet bumi ini kecil bagi Allah Ta'ala itu. Jadi ilmu Allah Ta'ala ini kita pelajari sedikit saja.
Jangan pernah merasa kita telah berilmu. Karena sifat ilmu itu, orang berilmu itu seperti padi. Semakin berisi dia semakin tunduk. Semakin berisi semakin tunduk dia. Jadi orang berilmu itu semakin diisi semakin kosong rasanya. Semakin diisi semakin kosong. Semakin diisi semakin kosong. Kemudian orang yang ahli ibadah, orang yang taat beribadah, yang rajin dengan sunnah segala macam, ujungnya apa? Dia merasa, ya, dia berpikir dosa yang dilakukan oleh orang lain ini itu adalah dosa dia juga. Ya, dosa dia juga. Siapapun yang melakukan maksiat dianggapnya dosa dia juga. Itu kalau orang soleh. Dan dianggap orang yang jidatnya udah hitam, ya kan, karena banyak sujud, ya, yang amalan sunnahnya luar biasa tak tertandingi, ya. Jadi memasukkan kita dalam surga itu adalah peduli kita, kiprah kita terhadap orang lain, ikhlas kita yang menentukan. Nah ini, lanjut ya. Contohnya sholat berjamaah di masjid, ya. Sholat berjamaah di masjid ini adalah wajib bagi laki-laki yang sudah mukallaf atau dewasa, tapi tidak diwajibkan kepada perempuan. Menebarkan salam kepada yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Nah, jadi kadang berat bagi kita untuk mengucapkan salam kepada orang lain. Kalaupun salam, ya orang yang tahu dia aja. Kalau nggak kenal, kenapa nggak salam? Nggak tahu saya, nggak kenal saya orangnya. Padahal menebarkan salam itu bahkan terhadap orang yang tidak kita tahu agamanya apa pun boleh. Kan nggak tahu kita agamanya apa. Kadang hidayah turun di sana, ya kan? Assalamualaikum, diam dia. Kadang dijawabnya, maaf ya, saya non muslim. Saya khurut ya dengan orang jemaah tabligh, tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kadang assalamualaikum sampai 3 kali datang tapi nggak dijawab, maaf saya non muslim. Terkadang mereka dapat hidayah dengan cara seperti itu kan. Kita memang betul-betul nggak tahu. Nah itu, ya artinya kita menebarkan salam ini ya kepada orang yang tidak kita kenal maupun yang kita kenal. Sama ya, tadilah kenal sama garim masjid yang baru, mau bicara sama dia nggak sempat. Ini cari waktu lain nanti jumpa sama dia. Sepertinya dari Sumatera Utara nampaknya, Kori dia, bacaannya bagus. Dia mengucapkan salam dulu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Karena dia dalam kamar mandi kan, tak mungkin saya ucapkan salam ke kamar mandi kan. Keluar dia yang salam. Nah, itu dia telah mengamalkan ini. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini tegas ini, ya, amar ma'ruf nahi mungkar ini. Terus bersabar ketika mendapatkan gangguan dalam dakwah. Nah, ini. Jadi di sini kewajiban kita dalam dakwah. Jadi dakwah ini wajib, fardu ain juga. Ya. Dakwahnya di mana? Di mana saja. Asal jangan di tempat-tempat yang dilarang. Misalnya di tempat yang jorok, ya, atau di WC misalnya kan, nggak mungkin kita di WC ceramah kan. Kemudian di tempat-tempat yang memang maksiatnya luar biasa. Maksudnya kita seperti di biliar, ya, tempat perjudian, ya, di sana itu amar ma'ruf nahi mungkar dakwahnya, ya, tapi dakwahnya tidak maksud menasehati, ya, setelah dia keluar dari situ baru kita nasihati. Kalau di tempat itu jangan kita berdakwah pula, ya, di tempat diskotik kita berdakwah pula di sana kan, orang sana telanjang. Nah, itu kan nggak tempatnya itu. Sama dengan kita menjatuhkan di bawah Islam sendiri. Ya, ajak keluar ngopi dulu, cerita, gitu bisa. Ya. Nah, jadi kita punya kewajiban dalam dakwah. Jadi dakwah ini ada dakwah umumi, ada dakwah khususi. Jadi dakwah umumi ini adalah dakwah umum, ya, di mana-mana masjid, di mana-mana kantor, di mana-mana tempat, dakwah umumi.
Kalau dakwah khusus itu dia adalah dakwah memang terorganisir dia, ya. Artinya dia ini memang memang dibuat sedemikian rupa, memang terarah. Nah, itu arahnya kemana? Ya. Kalau kita ya arah dakwahnya kemana? Syariat. Bagaimana orang Islam ini paham syariat, bagaimana orang Islam ini mengamalkan syariat, bagaimana orang ini bisa memperjuangkan syariat. Itu dakwah kita. Jadi kalau dakwah umum itu apa? Misalnya masalah taharah, besok masalah sejarah lagi, besoknya masalah tauhid lagi, itu dakwah umum mana parsial. Boleh kayak itu? Ya boleh. Tapi itu bukan tujuan. Tujuan itu apa dalam setiap dakwah kita ini? Menegakkan syariat, ya, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanpa kita berilmu, mustahilun kita bisa menegakkan syariat. Jadi syariat itu di diri kita dulu, terapkan syariat itu. Bagaimana jujurnya kita, bagaimana istiqomahnya kita dalam menuntut ilmu, ya. Istiqomah ini pahalanya amat luar biasa. Surat Bu ya? Ya. Surat cinta. Insyaallah. Udah besar, kayak kacamata juga lagi biar jelas. Nah, baik. Ya. Jadi pada dari sekalian, ya. Jadi bicara soal adab ini panjang dan lebar. Panjang kali lebar lah kira-kira. Luas berarti. Luas ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini udah kita buka jalan yang tadi ya. Nah, tuh. Ya, yang mudah-mudahan tafadhal ya. Soalukum tafadhal rijalun suja'un. Mungkin hubungannya atau korelasinya Bu ya, pertama mungkin mana lebih dahulu ya Bu ya, ilmu dulu baru beradab, atau adab dulu baru nanti ilmu itu bisa masuk? Ini pertanyaan yang jempolan ini. Luar biasa ini. Ya. Al-adabu fauqal ilmi. Adab itu adalah di atas ilmu. Ilmu itu tidak dipandang apabila tidak beradab. Jadi adab itu di atas ilmu, nilainya di atas ilmu, ya. Jadi kalau kita nomor 1, 2 kan yang mana duluan? Adab dulu. Ini kita melihat merujuk kepada sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat-sahabatnya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau Umar bin Khattab itu terkenal keras tuh kan, kasar. Tapi di hadapan Rasulullah tak sepatah kata pun bisa dia bicara. Kalaupun bertanya itu kayak orang bisik-bisik. Kenapa? Begitulah dia menjaga adabnya di hadapan Rasulullah. Jadi sahabat itu tidak ada yang berani bertanya. Tidak ada yang berani bertanya. Makanya ketika ada orang-orang Arab Badui atau di luar daripada itu datang pada Rasulullah dan bertanya tentang suatu hukum, suatu perkara, itu sahabat itu merapat itu sejadi-jadinya itu, berebutan ingin mendengarkan. Karena mereka itu nggak ada istilah bertanya, mereka sami'na wa ta'na selesai. Nggak berani bertanya, bayangkan, luar biasanya. Jadi adab-adab murid ini kepada guru itu amat luar biasa. Mulai daripada Rasulullah, kemudian para tabi'in, dan sebelum Rasulullah para nabi terdahulunya seperti
Khidir ya, Khidir dengan Nabi Musa kan. Kamu boleh ikut saya, tapi tidak boleh bertanya. Bayangkan, tak boleh bertanya. Pada suatu ketika Nabi Musa membunuh anak kecil. Keluar dari mulutnya, kenapa dibunuh ya? Cukup kamu sampai di sini, kamu tak boleh ikut lagi sama saya. Sampaikan, kalau tidak saya bunuh, dia akan menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dia tahu, jadi nggak boleh bertanya. Sami'na wa ta'na. Jadi kalau kita berguru itu, adab inilah yang lebih penting. Jadi adab ini dia mencakup ya segala yang zohir. Apa itu? Duduknya seperti apa? Bahkan bersandar dengan tidak bersandaran saja dijelaskan di sana. Oh itu. Ya, ini kebetulan bersandar, mungkin ngantuk kan. Ya. Itu. Jadi kalau adab kepada guru itu ya, ini kan duluan adab ya, lebih kita dulukan adab daripada ilmu. Jadi orang itu dari kecil saja sudah diajarkan. Sudah diajarkan. Jadi kalau keluarga yang tahu dengan syariat, yang tahu dengan adab, dia akan mengajarkan anaknya etika. Dia tidak langsung kasih HP saja kepada anaknya. Kalau anak ya terus terang, karena anak tinggal sama ibunya, itu kerepotan juga. Ya, kadang dikontrol, kadang tidak. TV-nya hidup di depan mata dia, ini pun juga dimainkan sesuka hati dia. Aduh, itulah luar biasanya. Kita punya anak sendiri seperti itu, sementara kita mendidik anak orang lain banyak. Itu. Ujian itu, anak perempuan lagi. Jadi bicara soal adab ini, ya berarti kita bicara segala perilaku kita di hadapan guru kita. Ya, bicaranya kita jaga. Ya, kalau guru kita itu berbicara, maka kita tidak boleh memotong pembicaraannya, tidak boleh menyanggah atau mendahului, ya, atau bicara lebih tinggi dari nada suaranya. Suara kita itu harus lebih rendah daripada suara guru kita. Ini di mana dasarnya? Ini dasarnya bisa kita lihat untuk berikutnya. Ya, ketika bagaimana Rasulullah di hadapan Rasulullah, sahabat-sahabat itu semua, bagaimana murid-murid itu kepada gurunya, ya, bahkan berpakaian saja itu menentukan bagaimana kita berpakaian di hadapan guru kita. Apakah boleh ini buka-buka ini kancing aja umpamanya, atau peci terbalik-balik aja umpamanya kan? Sampai seperti itu diperhatikan. Duduknya, apakah selonjoran duduknya, apakah duduk perempuan dia, apakah duduk bersela dia, apakah kayak gini dia, apakah gini, macam-macam, ya. Kalau kami di pesantren sana disediakan satu buah kasur ya untuk satu orang dan dilipat, kan agak tinggi sedikit itu. Itu tempat gurunya, dikasih pula bantal tempat sandaran sini lagi. Itu adalah salah satu wujud untuk memuliakan guru. Bukan karena apa-apa, ya, karena memang guru itu dimuliakan. Barulah santri-santri di tempat ini biasa. Jadi kita ini adab kepada guru, adab kepada kitab yang kita pakai, semua itu ada adabnya. Kenapa? Karena kita ingin keberkahan dari ilmu itu, dari guru itu, dan apa yang disampaikannya. Ya, karena di sana harus ada saling ikhlas. Guru ikhlas menyampaikan ilmu dan murid pun ikhlas dalam menerima ilmu. Ta'lim wa ta'allum. Jadi ini perkara yang sangat menentukan. Ya, adab ini perkara sangat menentukan. Kenapa? Ilmu ya, dia jadi orang berhasil atau tidak itu ditandai dengan ridhonya guru terhadap dia atau tidak. Ya, ridho guru, ridho orang tua. Di mana ridho Allahnya? Karena apabila orang tua sudah ridho, apabila guru sudah ridho, pasti Allah ridho. Ini ridho orang tua dengan guru ini menentukan sekali. Contoh istri Ana dulu. Istri Ana mengabdi di pondok pesantren Darul Ulum, ya, Kubang, memasak, menyuci, mengasuh anak, membersihkan pekarangan, segala macam. Sementara dia belajar hafiz.
Orang hafiz ini 3 tahun paling lama selesai, dia 7 tahun nggak selesai. Kenapa? Lebih banyak dia mengabdi di rumah gurunya ketimbang dia belajar. Belajar itu malah jadi sambil-sambilan. Nah, kalau tiap hari lebaran itu ya pimpinannya pulang, keluarganya pulang, entah berapa minggu, ya dia yang jaga pondok, dia jaga rumah. Dan itu selama 7 tahun ya lamanya. Di hatinya pingin pulang, rumah mamanya dekat sana, hanya jarak berapa lah, paling 4 kilo, 3 kilo lah. Tapi nggak bisa dia pulang. Nah, kalau datang tamu-tamu nanti itu ketika pimpinan pondok pesantren datang, itu kayak rumah makan tuh rumah itu. Maka terbiasa dia memasak, menyuci cepat-cepat, itu bisa masakan tuh 5 macam sekali masak semuanya. Entah bagaimana cara tangannya bekerja itu. Nah, sampai seperti itu. Artinya apa? Dia sampaikan sama saya, Mas, adik itu mencari ridho guru, ridho orang tua. Apabila guru adik ridho, ya itu sudah cukup. Karena keberhasilan seseorang itu adalah tergantung ridho. Itu yang dia cari. Nah, termasuk anak sendiri dulu ketika belajar, asalkan disuruh pasti cepat, itu aja. Asal disuruh, walaupun sedang belajar, Serjon, sini. Ini uang, ini sepeda angin tuh, beli beras ke pasar. Beli beras. Nah, Serjon, jam sekian nanti kita ke kebun, ke kolam, macam-macam. Nanti malam tolong pijit saya. Ajari anak saya sebelum habis maghrib ngaji, macam-macam. Asalkan guru menyuruh, guru ini kita suka atau tidak suka, asalkan dia menyuruh, cepat ajalah. Jangan coba nantilah, tunggulah, ndak ada ceritanya itu. Ya, apapun suruhnya kerjakan. Walaupun dia bukan orang soleh, kasar dia, biarkan. Ada pahala kesabaran dengan kasarnya itu. Ya. Oh, nggak sesuai apa yang dia ucapkan, ya guru ini nggak sesuai apa yang diucapkannya, kan apa yang dikerjakannya, ya ujian bagi seorang murid. Nggak boleh pula kita menjelekkan dia, nggak pula boleh kita menolak pelajaran dari dia, karena setiap guru itu tidak sama, beda-beda ya. Tentu kalau kita menginginkan guru yang alim, guru yang soleh, guru yang santun, ya kan? Nah, mana tahu kita ada guru yang mungkin beda dengan hati nurani kita. Ya tetap kita punya adab sama guru. Ya. Anak belajar matematika dulu waktu di pesantren nggak suka, tapi walaupun seperti itu tetap ikut pelajarannya, nggak pernah pelajarannya rendah, nilainya rendah. Ya nggak pula terlalu tinggi. Nah, itu. Jadi artinya apa? Adab itu adalah di atas daripada ilmu. Maka segalanya harus diperhatikan, berbicaranya, memandangnya. Kalau seperti ini apa adabnya? Ya mata itu terarah kepada guru kita. Mata kita ya memang fokus kita melihat, memandangnya, bukan karena melihat wajahnya yang hitam, ya atau mungkin yang ganteng, bukan seperti itu. Ya, tapi kita adab mengarah kepada guru. Nah, itu. Jadi kalau ditanya mana duluan adab daripada ilmu, tentu duluan adab daripada ilmu. Karena adab ini menentukan barokah atau tidaknya ilmu dipelajari oleh seseorang, itu tergantung ridho gurunya atau tidak, adab dia kepada guru atau tidak. Karena tidak sedikit murid-murid ya seperti di sekolah formal yang tidak ada adabnya kepada guru. Ya, kalau anak sudah mencoba itu bahkan belasan tahun mengajar ya, di SMK, di SMP, di SMA, SDIT, macam-macam. Adab inilah yang paling miskin, yang paling fakir. Kenapa? Ya karena bukan tempatnya di sana. Nggak ketemu adab di sana. Ya, nggak ketemu. Sedangkan di pesantren saja tidak semua pesantren mengajarkan seperti itu. Ya kan? Walaupun mereka tahu adab, tapi mereka tidak dikontrol. Nah, kalau orang dikontrol itu gimana? Ya ada tindakan. Kalau kamu begini ya tindakannya ini. Baik, itu aja kira-kira Ustaz. Ada lagi? Atau nanti sambil santai mungkin. Gimana? Ada? Kalau enggak kita cukupkan ya. Baik, ini sampai adab terhadap ilmu yang kelima ya. Nah, nanti bisa disambung oleh Uwais mungkin atau siapa yang bisa mengisinya
untuk kedepannya. Yang jelas adab ini termasuk panjang sebenarnya, lebar ya, kata panjang kali lebar kan. Dan ini penting ya, penting. Jadi di sini kita tarik sebuah kesimpulan dari pertemuan kita yang singkat ini, bagaimana kita yang pertama adalah ikhlas, kemudian istiqomah dalam menuntut ilmu. Istiqomah itu ya sampai mati, kapan dan dimanapun kita berada. Nggak pun kita di Pekanbaru ini bukan berarti kita tunggu dulu, nggak seperti itu. Ya kapanpun dan dimanapun kita mencari guru, kita harus belajar. Nah, itu. Jadi di antara adab kita itu adalah mendoakan guru kita agar sehat dia, sukses dia, jadi sakinah mawaddah warahmah dia, dapat anak keturunan soleh-solehah dia, dijaga Allah dari segala mara bahaya dia. Nah, seperti itu. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Yang benar itu adalah pasti datangnya dari Allah. Jika ada kesalahan, kekeliruan, itu pasti datang dari saya sendiri ya, sebagai hamba yang dhaif ya, yang lemah, yang fakir. Maka kepada Allah saya memohon ampun, dan kepada kita semua saya memohon maaf. Kita tutup doa Fardul Majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.